Perkenalkan, nama saya Beatrice Novalia Marci Baitanu dari Prodi PPN tingkat 1A. Pada pagi hari ini saya akan menyajikan materi tentang biologi sel. Yang pertama, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkat organisasi kehidupan, dan tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Yang berikut cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani, yaitu mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi, mempelajari semua kehidupan hewan. Berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya, biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu morfologi, mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang berikut fisiologi, mempelajari sifat dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang berikut embriologi, mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai menjadi dewasa. Ekologi, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Taksonomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Evolusi, mempelajari sukses dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Patologi, mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Yang berikut pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Yang berikut sel prokariotik. Di samping ini adalah gambar sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid, yaitu berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang berikut sel eukariotik. Di samping ini adalah gambar sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Yang berikut perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan sudah ada pada tabel, yaitu yang pertama membran plasma dalam sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan juga ada. Dinding sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Nukleus sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Sitoplasma sel hewan ada, sel tumbuhan juga ada. Retikulum endoplasma sel hewan ada dan sel tumbuhan ada. Ribosom sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Badan Golgi
juga sama, sel hewan dan sel tumbuhan ada, lisosom dalam sel hewan dan sel tumbuhan juga ada, mitokondria dalam sel hewan dan sel tumbuhan juga ada, kloroplas dalam sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Vakuola pada sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Sentriol pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Sentrosom pada sel hewan tidak ada dan pada sel tumbuhan ada. Plastida dalam sel hewan ada, tetapi dalam sel tumbuhan tidak ada. Yang berikut struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultratipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalema atau plasma, yaitu cairan, dan lema, yaitu selapu. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dalam dan ke dalam sel. Hal itu disebabkan karena membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Yang kedua, inti sel yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Nukleus memiliki bentuk yang bervariasi, antara lain bulat, oval, lonjong, atau gepeng. Nukleus tersusun atas 3 komponen utama, yaitu membran nukleus, plasma inti, dan anak inti. Yang berikut struktur dan fungsi organela sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi 2 zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Di dalam matriks sitoplasma terdapat bermacam-macam organela sel dan badan inklusio. Organela sel tersebut antara lain mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Sementara itu, badan inklusio merupakan kumpulan benda mati seperti butiran lemak, pigmen, dan hormon. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktiosom dan membran sel. Yang berikut proses-proses dalam biologi. Yang pertama, difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat, yaitu padat, cair, atau gas, dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas area, dan struktur tempat terjadinya difusi, ukuran serta tipe molekul yang berdifusi. Adanya pori-pori pada membran meningkatkan proses difusi. Molekul-molekul berukuran kecil, misalnya oksigen, berdifusi lebih cepat daripada molekul-molekul berukuran besar, misalnya karbon dioksida. Molekul-molekul yang larut dalam bahan-bahan penyusun membran berdifusi lebih cepat, misalnya molekul-molekul yang larut dalam air berdifusi lebih cepat daripada molekul-molekul yang larut di dalam air. Yang kedua, osmosis. Osmosis atau os yaitu lubang dan movea yaitu berpindah, merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dan tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi.
dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Peristiwa osmosis terjadi pada sel-sel darah merah yang ditempatkan dalam larutan yang lebih encer atau hipotonis, air suling misalnya. Dalam keadaan demikian, sel-sel darah merah berkonsentrasi lebih tinggi daripada air suling sehingga molekul-molekul air suling masuk ke dalam sel-sel darah merah. Dalam peristiwa osmosis di dalam sel, molekul-molekul air yang masuk ke dalam sel akan menambah volume sehingga tekanannya pun meningkat. Tekanan yang seperti itu dinamakan tekanan osmosis karena ditimbulkan oleh pergerakan air dengan cara osmosis. Yang ketiga, transport aktif atau pompa ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Dengan adanya energi tersebut, transport aktif mampu menggerakkan molekul-molekul untuk bergerak melewati perbedaan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan melewati perbedaan muatan atau untuk pengangkutan ion. Transport aktif memerlukan molekul pembawa atau carrier yang berupa protein membran. Contoh transport aktif adalah pengangkutan ion Na+ keluar sel-sel epitel usus halus dan memasukkan ion K+ ke dalam sel-sel epitel halus. Yang keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula, partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lekukan yang pada membran, kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi, sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses eksositasis merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositasis merupakan kebalikan dari endositosis. Sekian presentasi dari penyajian materi saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.